Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kiram, para kiai, para ulama, sebatan kaula ta'zimi, sebatan kaula ta'ati, wabil khusus Kiai Haji Ma'adi Zain, Kiai Haji Abdul Wahab Zain, Kiai Haji Maksum Zain, Kiai Haji Sulaiman Yusuf, sareng sateja para kiai, para ulama, sebatan kaula tak bisa nyebut asmana sitok bersitok, para tokoh masyarakat, para sepuh, para anom, undangan hadirin hadirat sedaja sebatan kaula amul jaki. Pertama-tama ngerek dan kaula muji syukur dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena malam makin gak dinto dan kaula parengin kesempatan, parengin kemampuan, keakui bisa aki-aki silaturahim eka di pertengahan. Moga-moga seteja keketian para ajudan seteja Kak Dito kami hadir Rabu di acara yang malam makin Kak Dito ingin ngebarisan silaturahmi dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kak Dito acara ongku acara selesai diisi juga dengan kegiatan-kegiatan yang baik, acara nengki haul akbar dan halal bihalal. Halal bihalal kan itu merupakan bagian dari silaturahim, tapi tak dikenal di negara-negara. Sanau bahasa Arab kan itu kan udah nang Indonesia nama halal bihalal kan itu. Karena istilah halal bihalal kan itu dicetuskan pertama kali sareng Al-Mukarram Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah seorang muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Di tahun 1948 kali itu kan terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Nah, kali itu kondisi bangsa sedang gawat, semua orang berkonflik, berpecah belah. Akhirnya Bung Karno manggil Kiai Wahab Hasbullah Kadinto untuk mencari solusi kenapa supaya elit bangsa Kadinto bisa bertemu, bisa rukun kembali. Kiai Wahab musuh lagi aja Bung Karno, adakan saja semacam silaturahim di antara tokoh-tokoh bangsa ini, undang ke istana mereka semua. Bung Karno setuju, tapi dia punya Bung Karno, kalau istilah silaturahim itu terlalu biasa Pak Kiai, cari istilah lain. Akhirnya Kiai Wahab Hasbullah Kadinto mencetuskan istilah yang kemudian sampai sekarang digunakan di seluruh penjuru Indonesia yang kita sebut dengan halal bihalal Kadinto. Halal bihalal, seterusnya nanti halal, segala kesalahan, segala kekhilafan akan dimaafkan dan semuanya menjadi nol lagi. Di silaturahim kan itu. Jadi acara malam makan kan itu intinya silaturahim, dan silaturahim kan itu yang banyak faedahnya. Tadi ampun disebut lagi sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya paling masyhur faedahnya kan itu iki menjumpa rezeki nek wong ngakali saja itu. Melancar nomor. Tapi apa disitung faidah dari silaturahim Kak Dinto, pada nang situng hadis bahwa silaturahim Kak Dinto bisa tadfa'u an maitatis, bisa menjauhkan kaula atau menghindarkan dan kaula Kak Dinto dari mate dalam keadaan suul khotimah. Jadi muka-muka para Rabu, muka-muka kalaban Rabu ada acara yang malam makan Kak Dinto, dan kalau bisa ngoleh faidah-faidah dari silaturahim, dari halal bihalal, saya ampun janji kisah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat bersalam Rabu ngereng dan kaula juga panjatkan deka hadirat epon, deka ajunan epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber segala kebaikan, sumber segala nikmat yang kita terima di hari ini, sumber segala karunia Allah yang kita nikmati di hari ini. Dan kalau gelap berbincang-bincang sareng kiai kali tentang tujuh eka dinto. Iki
antara salah situng zuhud epon terakat tak keleteng eka punggaan epon atiker sampai keleteng eka punggaan pas terus dalam sehari kan namang ada gedang situng epon dari zuhud kadin to para rabu aropa aki situng karomah situng kamuljaan se insyaallah raja barokan ada keteng kaulah. Tapi kan kaulah perlu juga ngakeli, perlu juga ngaimot bahwa seteja kamuljaan Kak Dinto, seteja kamantian dari para puju Kak Dinto, estana sumber dari situng sumber yang Kak Dinto Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Dinto kan kalau ketulatian Rabu, ketulatian kangkui apa kita? Kangkui menyambungkan semua kebaikan Kak Dinto langsung dekat sumber. Jadi dari pujuk dan kaula, dari pujun boleh dari atas sampai asampung dengan kanjeng Gusti Rasulullah. Karena ini kepada situng cerita masyhur kan itu. Di men kan itu aja mana Sayyidina Umar ibn Khattab. Pada semadabu mana putrana Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Kadinto pernah situng bakto Abdullah ibn Umar kadinto alumam pasarang para sahabat. Ada jalanan keliling kota Madinah yang siang panas siang Kak Dinto bakto alo mampa ada jalan Kak Dinto pas motos aki sakancaan Kak Dinto Kak aku istirahat bener Kak punggaan siang panas istirahat bener Kak punggaan mungkin mau keluar deureun mau keluar minuman Kak Dinto pas beda situ nak gini lebet nak gini Kak Dinto lebet nguan mungkin banyak Kak Dinto sampai atas ada riwayat dari itu keramaki bahwa mungkin itu sampai atas nanya-nanya umur 10 tahun oke muanbi akhirnya ikut kabar sareng Abdullah bin Umar ya cung tadi najong ngakan bareng kita ayo kita jurina ya ngakan gitu nah-anaknya kan itu pas motor sekolah abdina tepak apasan jadi naga-naga ini umur 10 tahun apa sunat panas sama Madinah tadi itu luar biasa. Mana Ajunan pernah berangkat dekat tanah suci Kak Dinto Madinah kan dikenal mana lebih celep daripada Mekah, mana lebih panas daripada Mekah. Jadi nak-naknya umur 10 tahun ketika apa sunat. Akhirnya karena kagum melihat anak kecil yang berusia 10 tahun Kak Dinto cek kuat ke apa sunat di tengah pada saat Kak Dinto. Akhirnya Abdullah bin Umar Kak Dinto muncul niat kagum menguji Kak Dinto. Coba ya dia kok. Bener nak kena ada soleh aku ya itu ngajak penjagaan bimbing kan banyak dong atau saja benih keduna gula kan itu keduna majikan keduna gula mau anaki di orang kan itu iya lah majikan kan tak kira tahu aja tak kira hafal jumlah ambil sesatu saja dari mana engkau melihat ambil dia situ beli engkau ekebe ya masa dan sekancaan engkau akan sekolah Pak Abdina tak bisa tenten Kak Dinto benih keduna dan gula Kak Dinto benih keduna Abdina Kak Dinto keduna majikan keduna orang tak kira tahu majikan berenjil Allah bagi situ tak kira tahu ya. Nah karena kene Kak Dinto para rabu pas madebu kalaban situng ucapan saya betul-betul menggetarkan dalam sejarah Islam dari para ulama Kak Dinto salah satu ucapan paling hebat yang keluar dari lisan anak berusia 10 tahun. Nah pada bulan anak ini Kak Dinto fa'ainallah iya tang majikan tak kira tahu iya orang lain tak kira tahu iya pesennya bisa ikalah diko fa'ainallah tapi Kak Dinto Gusti Allah subhanahu wa ta'ala cak Gusti Allah tak kira saret tak kira tak unik mereka anak-anak umur 10 tahun nah ampun cerita Kak Dinto ampun lestari. Nah nalika mengomentari cerita Kak Dinto para rabu punya orang sama debu kan ucap hebat tenaga umur 10 tahun lebih bisa andi kualitas ketakwaan kualitas keimanan seperti ini dan orang yang situ mah sehebat guru aja sing ngajarin dan orang yang situ mah sehebat yang sepona bisa adirin anak-anak ini umur 10 tahun kan bisa memiliki keimanan sekali Kak Dinto. Tapi debu nasitung ulama, debu ulama kan itu sehebat Rasulullah.
karena Rasulullah pun sebab gak dinto, tetapi ajarannya bisa masuk ke dalam hati seorang anak yang masih berusia 10 tahun. Nah, ini komentasi saya kak itu para rabu, penilaian saya. Ada ten kau lemah Nabi ngoleh situng kanikmat, ngolatin situng kebagusan, ngolatin orang sehebat. Kak dinto ten kau seharusnya mengembalikan semua kebaikan kak dinto dan kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga para rabu kalaban dan kau ngalaksanakan haul kak dinto, ngalaksanakan silaturahim kak dinto, semakin cinta dan kau udah ke Rasulullah, semakin semangat dan kau udah ke Rasulullah. Pas pakai nang hari kiamat dan kaulah dadi orang saya janji sama Rasulullah almarhum ma'aman ahabba, orang ria pakai nang swarga bakal epak orang orang saya cintai saya kasenangi. Para rabu para hadirin saya beten kaulah mulyaki dan kaulah malam mangken gak dinto namung mada pak telok atau empat perkara bisa dan kaulah ampun matur dek panitia saya muncul dan kaulah kok tak bisa ceramah bil abid guna panitia kalian toh engki ya jangan karya Arab tak pada api cocok berarti cocok gue lebih empian ini berarti cocok gue tak senang bil abid empian juga engki tak pada senang bil abid juga cocok apa pertama enalekatan kau memperingati haul para pujuga itu hal pertama sih betul kau kutu sadari para rabu manusia kak dinto dinilai pada akhirnya engki salah sedang dan kau jabutnya berdasarkan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin kita pasti berharap dan gaula para kiai mungkin kelihatan soleh, kelihatan hebat, tetapi sobung jaminan bahwa para kiai dan gaula para ulama juga bisa mempertahankan kebaikan kak itu sampai pagi dipanggil salam Gusti Allah. Mungkin beda di antara enten kaula yang mungkin dianggap benereng orang sebagai orang yang nakal, orang yang jahat. Tetapi juga sobung jaminan bahwa orang yang semakin kelihatan sebagai orang-orang yang jahat kak itu akan tetap jahat sampai nanti dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi itu prinsip sejak penting. Melana bersitung penyair madabu wa innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Orang ria bakal nilai berdasarkan apa seeka caca bireng lain seampun orang kat itu meninggal dunia. Pada orang yang dikenang dengan cara yang baik, kadia para pujuk kat itu tengkau lah pujuk Ja'far Sotik sarang pujuk Morokiban ini, sarang pujuk Morokiban itu kan dikenang dengan cara yang baik. Mereka insya Allah teti orang betul-betul saya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala karena setelah meninggal dan kalau mengenang beliau dengan cara yang baik. Jadi dan kalau doa ki para rabu dan kalau lagi para kiai ajunan istiaja juga ngereng sami-sami doa muka-muka dan kalau pakai kat itu bisa meninggal di dalam kabaran Nusrul Fatimah. Saya kena pas dikenang dengan orang lain dengan kebaikan. Karena ini tak menutup kemungkinan. Misal lagi beda dimin situng orang gak itu Aisyah mana Nabi soleh orang gak taat ibadah ahli ibadah luar biasa sampai ngereng hijrah dah ke Habasyah kan itu Ethiopia kan itu sebuah negara di Afrika. Orang yang itu ngereng hijrah dah ke Habasyah dari Ethiopia tapi meninggal dalam keadaan Nusrul Fatimah karena begitu toron parenta keangkui meninggalkan khamar minuman keras. Orang yang itu saking kecanduan dengan minuman keras tak bisa hati-hati pas melek keluar dari agama Islam. Ada orang luar biasa taat ibadah. Tapi di sisi yang lain para rabu dan kau juga sering mendengar cerita-cerita tentang bagaimana orang-orang yang hidup sebagai ahli maksiat tetapi kemudian meninggal dalam keadaan Nusrul Fatimah. Badereng dini lakona seneng. Lakon seneng ini kan kelakuan saya bisa saran ampun. Tetapi kemudian dan kalau masyhur dan kalau sami-sami mirang ampun cerita gak itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena di akhir hayatnya kemudian pernah memberikan minum seekor anjing dengan air yang ditimba dari sumur. Pada situ ngoreng nikah hati sohih Rasulullah mendebu bahwa pada situ ngoreng nikah saking jahat ampun mateen sangang polo sangang oreng.
datang ke situ kiai artinya orang kayak jahat artinya pun matiin sangang polo sangang orang tak buka ala tobat kak kui artinya kiai kadin tuh mungkin tepak kaki sekarang ada dong ada kan gila ada labang tobat ke belo gila neraka kan main gimana bisa kadin tuh ajunan nebatin juga dia kena satos akhirnya satos ben kiai kita nih kawan saya betul orang kadin tuh rabu dek kiai selain kiai artinya ampun maten sangang polo sangang orang beri tambahin maten kiai fulan nih kadin bakal buka akan tobat kak kui artinya kiai kadin tuh tepak kiai ke tepak kiai seloros lagi setepak akhirnya kiai kadin tuh ada bu oh pakun tak buka lah dengan tobat ke bebek dia tapi syarat tuh ngalle jangan kenangan dia kan bangun pakun ini kenangan dia lah rusak kan ngalle ke kenangan lain ngalle ke disa kan pakun ngalle sarang kiai kadin tuh ngalle orang kadin tuh pas singkat cerita orang kadin tuh sete di tengah jalan enaleka menuju tempat sekangkui atau kadin tuh sampai dikisahkan dalam hadis kadin tuh bahwa malaikat saja ke surga sareng malaikat saja ke neraka atau kar dan malaikat saja ke surga hari masuk surga bulan lah tobat dan malaikat saja ke neraka hari kita ada pak ketiri sebenarnya aku masuk neraka asal Gusti Allah pakon malaikat itu kan kui ngukor lebih semak kadimah orang jeria kenang orang jeria mati lebih semak kadimah disa seetina aki sekang nama maksiat dan disa seetocu sekang orang-orang taat ya okor akhirnya sareng malaikat ternyata lebih semak dan kekenangan disa seetocu akhirnya kita masuk ke surga. Nah ini kabar Rabu kan menunjukkan dekat tenggaula bahwa tenggaula kak itu waktu terus berusaha kak kui aja ke abad TV kak itu muka-muka eki sampai akhir hayat kita bisa mempertahankan kebaikan kak itu pas terus bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan salah situ nggak sesuai hadis yang kau kita sampaikan di awal eki aja ke silaturahim kak itu Bujung ngapol kompol seterai tanan, bujung ngapol kompol setangkeun, tak atau karan bik kereta, tak atau karan bik tangke, tak atau karan lagi bini. Nikah salah satu cara supaya tentulah bisa menjalani hidup kadinto sampai pagi di akhir bisa husnul khotimah. Kon nikah sama mertua, jadi sama mertua kadinto para Rabu dan kaulah dalam meneladani para pujuk kadinto, yang kita kaulah harus berusaha supaya terus menerus dan kaulah kadinto bisa menjadi atau mencapai tingkat saya sebut dengan husnul khotimah. Nomor 2 para Rabu. Orang yang soleh kadinto para Rabu manfaatnya benih namun ekeresa sarang orang yang tipi. Orang yang soleh kadinto manfaatnya ekeresa bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke ereng. Artinya katin apa? Artinya orang yang soleh kadinto manfaatnya bisa ekeresa sarang nak boton. Kalau jelas. Nalekatan kaulang ni sarang merang cerita Nabi Yusuf sarang Siti Zulaikha gak bisa. Kan kadinto Nabi Yusuf dalam cerita kadinto kan digoda sarang Siti Zulaikha keakui melakukan hal maksiat. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dabuna Gusti Allah dalam Al-Qur'an. Dan bini dia pun tero alakan maksiat dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga muncul keinginan keakui melakukan hal maksiat kadinto. Laula ar-raha burhana rabbi. Tapi Nabi Yusuf kadinto pas ngolatin situng tanda dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tanda kadinto barabu dabuna para ulama mufassir engkiro beuna abana. Nabi Yakub muncul di hadapan Nabi Yusuf seakan-akan mengingatkan beliau agar tidak melakukan maksiat kadinto. Pas langsung elang keinginan kadinto. Ini kabarokan rek soleh. Toron dek kana foto. Kan gola emot dek cerita para rabu cerita ke Maimun supir kadinto. Pula saya tahu Mekah kadinto pengasuh pondok pesantren sarang. Kadinto saya cerita kadinto salah situng santren. Jadi parsen kaula kadinto alumni sarang pesantrenna Mbah Maimun. Jadi dia kon dalam kisah kadinto cerita lagi bahwa Mbah Maimun kadinto keduaan santren minal habaib. Salah situng habib
cek mener, yang mener sarah, tak ngatur bapak. Saya ingin pengurus kan itu pasar aku, dekat Mbah Maimun, dekat Maimun, matur dekat kiai. Abdi nampun tak bisa, abdi nasa kancaan tak bisa ngatur nakal itu, Habib kak itu, Zuriya Rasul kak itu. Katina apa manabi ajungan pas motos aki supaya Habib kak dibaik-baik luar saus dari kado. Dia guna Mbah Maimun, kok tak bisa cong. Mon kok seromele, aku kok enggak pi keluar sekontuk retina kok dua lagi Habib dia. Angkong ngusir Zuriya Rasul. Ini kabar Arab. Katina apa? Sitong orang oleh kemuliaan karena kemuliaan dari yang sempurna 2000 tuan. Dan kau juga nafang rasa saya gak dinto kalau dan kau bisa atur matur ya dan barajunan gak dinto motor jagolang dan para kiai gak dinto iki sebagian besar ini karena bangsa sepo dan kau karena abad dan kau. Jadi orang yang sepo gak dinto mana bisa oleh insya Allah keberkahan yang ada dari orang tua kan itu bisa turun dengan anak kau. Para ulama madabu bahkan sampai ketong turun. Baru kan ada yang sepuh si soleh kan itu turun dekat rapot karena dekat anak kau sampai ketong turun. Jadi kan kau ngajak ke makan baru ini orang jadi orang si soleh. Mana tidak jadi orang si soleh neser kena apa toh. Tapi juga manfaat orang soleh kan itu bisa ukur ke atas. Misalnya anak sesoleh kan itu dalam situng hadis kan waladin solehin yad'ulahu. Salah situng amal saya tak peke nikah. Mun situng orang ngagungi anak sesoleh pas rajin atau akhir yang sempurna. Nah kalau itu pakai soleh nah anak manfaat dari yang sempurna. Otaka manabi panjenengan ngagungin situng anak saya sepo kan itu sering sepo ngagungin situng anak. Pas anak kak itu sampai takbir lagi sareng Gusti Allah kak kui hafal Al-Qur'an. Maka janji Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pakai nang hari kiamat ring sepona akan dipakaikan di atas kepalanya mahkota yang terbuat dari emas. Nah kimun mun eparke mahkota kita kira nang neraka punten. Bakun nang surga. Nikah kesolehan anak si manfaat dari yang sepona. Tapi juga manfaat dari yang soleh kak itu bisa terasa ada ke erek. Misalnya Allah kadang memutuskan untuk tidak mengazab sebuah desa, sebuah kota karena badan yang soleh dalam situng kota kadito. Milana para rabu menabi kadito pada pesantren, pada langker ngaji. Ini kan kudu didukung. Sebab tentunya tak ngageli. Mungkin pesantren kadito, mungkin langker ngaji kadito. Eki arupa kisabek tak turun begoja bencana balak dekat desa dan kau lihat itu juga aki. Nah intinya saya nomor 2 kali itu para rabu dan kau lihat ngajak ke para ajunan setuju kali itu kaku itu dia orang yang soleh, dia orang yang tepat, dia orang yang becek, saya kena manfaat dekat itu benih namun ekor sedang terkaulah. Ekerasa dek kana foto dan kaula, ekerasa dek kana yang sepo dan kaula, ekerasa juga dek ka masyarakat sekitar itu sehari itu. Yang kita tak nampu standar secek tinggi nebutan, tak nampu basket soalnya nak dia para hamba para aulia mungkin melarang, ketika dia tu melarang. Bagaimana kita kaula berhadapan dengan hal-hal sekat melarang ketika dia tu biasa pas tak bisa ya lakonin. Mana lebih membayangkan hal-hal yang melarang. Misalnya lagi, dan gue dekat itu mengajar silat. Ajar pertama kan kuda terus. Seharian ajar kuda. Gimana orang pas mikir melarang nikah? Ketika saya pikir dorong kok ajar silat, pas bisa detik ngajet li. Silat, Bruce Lee, misalnya saya boleh kasih. Mungkin jetli. Lalu kan yang ingat tukang silat saya nang film-film nggak bisa. Tidak membayangkan bahwa kak bisa melalui proses para aulia Allah, para ulama, para kiai soleh kan juga melalui proses-proses yang hebat. Dan kalau tidak
tidak meminta para ajunan kak itu kantui sepenuhnya meniru para aulia, para ulama hebat-hebat kak itu. Iki sepenting laten kau berusaha kantui mengurangi sifat-sifat buruk sebelum kau saya biasa atau karan, iki ngereja atau karan. Saya biasa menyimpan dendam dekat orang lain, iki ngereng hilangkan dendam kak itu. Saya biasa cerai, iki ngereng mengurangi cerai enggak itu sejak lampu nih seperti ini. Terus saya kata saya biasa tinaki ibadah-ibadah wajib ngereng mulai sekarang dan kalau mulai mencicil melakukan ibadah-ibadah saya wajib sesuai itu sedikit demi sedikit. Saya kita kalau berproses untuk menjadi orang-orang yang lebih soleh dalam rangka meneladani pujukan kau itu, meneladani beliau. Dan kesolehan tadi itu insya Allah aman banget raja dengan kaulah dekat desa dan kaulah dekat masyarakat dan kaulah pon sama dua pon sari sama telok mungkin mana bi pujuk semanti gak itu udah mengutip ke guna kiai kalau mana bi pujuk semanti gak itu estona tak pakai foto holen kan karena pun ampun rasana ampun tadi min aulia ilah kan itu kekasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ampun dijamin kangkui husnul khotimah, dijamin kangkui oleh kaudian sejumper nang alam akhirat. Tapi ten kaula kan kadang juga memiliki reng sepo atau mbah atau orang-orang si ampun meninggal dunia pas padang cek tak pate soleh misalnya iki padang cek biasa kad itu mungkin dan kau lebih membutuhkan mereka kad itu lebih membutuhkan untuk dan kau doa lagi untuk dan kau holeh dan kadang orang kad itu rajin kanggo ziarah dekat Wali Songo bisa setahun sampai terobale tapi mahkamah astana yang sempurna tak pernah jadi kan itu kan beda dan rajin mengunjungi ziarah ke wali-wali Songo tetapi tidak rajin mengunjungi makam atau kuburan dari orang tuanya. Padahal orang yang itu para ragu menabi ampun sekte ampun meninggal dunia mereka membutuhkan doa-doa kita. Jadi menabi ajunan gak itu memiliki kemampuan ini ring holen ring sepotan kalau itu holen. Kenapa mana tidak mampu ya? Kalau bari gak itu ngereng dimin pernah mereng ceramah Habib Hashim dari Banyuwangi kan itu. Beliau menyampaikan bahwa Nabi dan kaulah tak bisa aholen atau doa kireng sepo kalaban parju ke kalaban sampurna membuat acara menceng orang ketika adinto karena ketidakmampuan terkaulah misalnya yang dilakukan dengan cara yang sederhana. Nabi contoh saya paling kisah Habib Hashim gak itu dan kaulah misalnya di kandedeng gak itu ampun buah misalnya mana bisa tumpuan saya tangki kan itu sana apa satondun ki kalah misalnya dukeje ki tukum sehari langker ngaji tanya ki ke ustad ke kiai ustad kak itu siapa apa santrina ustad pada dupolo ngalaki du sagemi dupolo bagi ke santrina lemah bagi ke ustad kan itu mas atau raki dia ke ustad kan itu nikah ustad dan kau lah satu kakak kue atau aki bang sepo dan kau lah kan tak repot kan itu ada beri namun gedeng selain kan banyak kan itu hal-hal yang bisa dan kau lakukan kalau bermurah meriah kan kue nyokon doa ada kareng orang supaya doa aki bang sepo dan kau lah ini artinya orang-orang yang sudah meninggal di antara bang sepo dan kau lah kan itu membutuhkan banyak di antara mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Benten kaulah sebagai anak-anak yang soleh harus berusaha untuk mendoakan orang tua dan kaulah kalau berdoa si saya. Dan kaulah menabi rajin doa ki atau nikah pada situng pada situng makola pada situng debu dari para ulama. Man akroma walidayhi surrobi auladihi.
apa seamul ja kireng sepona maka bekal epa bunga sareng nak potona. Sera seamul ja kireng sepona bekal epa bunga sareng nak potona. Al jaza min jinsil amal. Balasan dia tergantung dari jenis perbuatan yang kita lakukan. Dimen pada orang sebiasa rabu situng tisa gadito begitu meninggal. Ternyata serabu kangkui menyolatkan jenazah, mataraki jenazah gadito ada kuburan. Itu banyak. Tak kasangka bi orang. Apa saya kalau orang jadi mas bisa begitu meninggal dia diantarkan oleh banyak orang, disolatkan oleh banyak orang, begitu tahlilnya orang serabu atau aki. Ternyata keguna buat kerana gadito yang dia lakukan gadito sederhana. Gadito manabi aculun, yang ngereng sepeda motor atau balo mampau atau ngereng mobil, pas ngolati kuburan pun apa bisa os? Nika langsung mau Fatihah. Kakui ahlul kubur sepeda saya olatin gadito. Mau Fatihah. Lagi aculun boleh berkuburan pinggir jalan, kamu mau Fatihah boleh. Jalan boleh berkuburan, mau Fatihah boleh. Nah gadito al jaza min jinsil amal. Balasan saya paling aki sareng Gusti Allah dapatkan kaula gadito sesuai penjenis perbuatan yang kita lakukan. Mun orang rajin doaake orang yang sudah meninggal, maka dia ketika nanti dia meninggal juga akan didoakan oleh banyak orang. Manabitan kaula menghormati orang tua kita yang masih hidup, maka balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita juga akan dihormati, dimuliakan, dibahagiakan oleh anak-anak kita. Lakon awalatin wan ya. Manabi panjenengan misalnya mangken kedua anak tak pati kening atur misalnya melur bab cengkal misalnya. Ki coba ke pikiran kita kenapa dan kau udah timin serang ring sepo. Mepol ada kebolaan anak itu. Karena engki al-jaza min jinsil amal kelak itu. Jadi kan itu mungkin bisa saudara rumah telok hal dan gula berjanji akan menyampaikan 3 hal. Jadi 3 hal kan itu saya tentola toraki melemangkan kan itu. Yang pertama kelak bahwa tentu kan itu harus berupaya untuk mencapai husnul khotimah karena orang-orang akan dinilai sesungguhnya ketika dia nanti sudah dicabut nyawanya sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 dan kaula kadinto kudu berupaya untuk menjadi orang-orang yang soleh sehingga kesolehan yang kita punya kadinto bisa memberikan manfaat benih namun kadang kaula TV namun tapi juga dekat foto dekat yang sepo dan kaula juga dekat masyarakat sekitar. Pasien nomor 3 ngiringkan kaula rajin-rajin mendoakan orang tua kita, berbakti kepada mereka, menjalankan tugas-tugas dan kaula sebagai anak yang baik, yang soleh kepada orang tua kita, baik yang masih hidup otabah seapun meninggal dunia. Saya kita mungkin para ragu, moga-moga karena singkat bisa manfaat dekat kaula, terutama dekat ajunan setuju. Matur selangkong yang seporah adan Allah wa iyyakum ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.